Liverpool meraih kemenangan ke-7 di Anfield pada musim ini. Dan ini menggambarkan bahwa mereka memang rajanya kalau bermain di kandang sendiri. Dan bukan tidak mungkin mereka akan dinobatkan sebagai tim juara paruh pertama sebelum melangkah ke Januari 2021. Hola, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan saya merespon bagaimana banyak permintaan untuk bisa berbicara, membahas ya tentang Liverpool atau The Reds ini yang sekarang memuncaki klasemen di Liga Premier Inggris musim 2020-2021 setelah di pekan ke-13 mereka mengalahkan pesaing utama yang tadinya memimpin klasemen, Tottenham Hotspur atau Spurs di bawah asuhan Jose Mourinho. Kemenangan 2-1 di Anfield menegaskan bahwa Liverpool ini rajanya kalau bermain di Anfield. Bagaimana mereka dalam 2 musim terakhir sulit untuk disentuh kalau mereka bermain di Anfield. Tercatat hanya Burnley, tim yang mampu menahan mereka 1-1. Walaupun saat itu bagaimana Liverpool sudah mencapai kemenangan atau untuk pertama kali di era modern Liga Premier ini mereka sukses menjadi juara. Tapi tetap itu menjadi catatan penting bahwa Burnley, tim yang tidak diunggulkan sama sekali, underdog, mampu menahan mereka di Anfield. Terlepas dari pembicaraan itu, saya melihat pertandingan ke-13 mereka pada musim ini luar biasa. Ya. Sebelum mereka mempersiapkan diri menghadapi Crystal Palace di kandang Palace, tetapi apa yang dicapai oleh Jurgen Klopp dan pasukannya ini sangat fantastis. Mereka mencetak 20 gol dalam 7 laga kandang mereka di Anfield. Bagaimana mereka hanya kemasukan 7 gol. Ini adalah kemasukan gol pertama setelah 2 kandang mereka itu clean sheet. Mereka mengalahkan Leicester 3-0 dan kemudian mengalahkan Wolves dengan 4-0 dan kemudian gawang mereka dijebol oleh Son Heung-min, walaupun sempat diperdebatkan apakah Son ini offside dalam posisi atau onside saat itu. Tapi saya tidak membahas itu, saya hanya membahas bagaimana keperkasaan dari Liverpool, bagaimana mereka bisa mengambil 3 poin penting dan meneruskan langkah mereka untuk tidak terkalahkan. Bukan saja oleh tim-tim lainnya yang datang ke Anfield, tapi Spurs sulit untuk mengalahkan mereka dalam 3 musim belakangan, tidak mampu untuk berbuat banyak di kandang Anfield. Bahkan 2 musim terakhir Liverpool juga selalu menang ketika datang ke kandang Spurs. Dan ini kekalahan kedua bagi Mourinho ketika ia menangani Spurs. Januari kemarin juga kalah dengan 1-0 dan saat ini juga Mourinho harus mengakui keunggulan Jurgen Klopp dalam head to head ketika dia pegang Spurs dan Klopp yang memegang The Reds. Klopp menang lagi 2-1. Jadi 2-0 untuk Klopp vs Mourinho. Ada gimmick-gimmick sedikit, ada bagaimana media mengangkat perseteruan dikit ya, mungkin kesalahpahaman dan lain-lain tentang, biasalah kalau Mourinho ada di sana pasti ada cerita menarik. Nah, itulah bumbu-bumbu penting yang ada di Liga Premier. Kalau tidak ada Mourinho memang agak sepi, tapi dengan Mourinho ada di sana pasti akan ada cerita-cerita menarik di luar lapangan ya, atau bahkan di dalam lapangan dengan sosok Mourinho, apalagi dia bertemu dengan seteru dia, Jurgen Klopp ya, dalam pertandingan yang penuh emosional. Saya pikir dengan mereka nyaris mampu menahan Liverpool. Sepanjang pertandingan ini agak membaik bagi Spurs ya. Memang banyak yang melihat bahwa mereka agak parkir bus, bertahan total. Bahkan sempat Liverpool itu unggul dalam ball position mereka, penguasaan bola sampai 80 sebelum turun sedikit dari sekitar 76% ya, menghadapi Spurs. Memang tinggi sekali persentase penguasaan bola dan itu sudah ditebak, sudah diprediksi sejak awal bahwa Spurs tidak mungkin akan bermain terbuka. Habis mereka kalau bermain terbuka, mereka akan banyak menunggu dan ini menguntungkan. Dan ini cara dari Mourinho selama ini untuk bermain dengan tim-tim yang punya daya serang yang kuat, ofensif seperti Liverpool ini. Ya, Mourinho tahu persis mereka akan sulit berbuat banyak hanya dengan bermain menunggu
dengan sistem dia yang lebih cenderung pragmatis, ya, bertahan total, counter attack, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan itu yang mereka nyaris dapatkan ketika Salah membuat gol, kemudian ada gol balasan dari Son 1-1, dan penentu kemenangan dibuat oleh Bobby Firmino di menit terakhir untuk membawa Liverpool menang 2-1. Dan ada cerita menarik bahwa ketika Mourinho memegang ini pertama kali Spurs pada Januari yang lalu ketemu dengan Liverpool, mereka juga kalah 1-0, dan yang mencetak gol siapa? Bobby Firmino, yang menjadi penentu kemenangan 3 poin di kandang Spurs. Dan kemarin Bobby Firmino, pemain Brasil ini, menentukan dengan tandukan yang menakjubkan untuk membuat Hugo Lloris terperangah, gagal untuk bisa mengantisipasi sundulan kepala dari Bobby Firmino, dan Liverpool menang dengan 2-1. Jadi saya katakan sekali lagi, ini merupakan satu pukulan bagi Mourinho, ya. Walaupun Mourinho sendiri melihat bahwa timnya nyaris mampu bisa menahan imbang lawan, tapi sekali lagi kualitas Liverpool ada di atas Spurs. Harus diakui di sini bahwa Liverpool betul-betul sangat dominan, ya. Ini sudah cukup saya katakan tadi. Dengan 8 tembakan dan 2 on target, saya pikir oke lah dibandingkan dengan mereka ketika mereka datang ke Stamford Bridge, ya, saya masih ingat bermain 0-0 dengan Chelsea saat itu, mereka bahkan hanya melepaskan 5 tembakan, 2 on target. Ini betul-betul sangat kecil, ya. Kemudian bagaimana mereka di kandang pun ketika menjamu City, ya, Manchester City, mereka menang 2-0. Tapi Anda bisa lihat bahwa mereka hanya menembak 4 kali dan ini memang sangat kecil sekali dibandingkan dengan City, ya, yang jauh lebih unggul. Bahkan City hampir 20 tembakan mereka melepaskan ke gawang Spurs, dan tetap kalah. Spurs sendiri dengan presentasi yang jauh di bawah, bahkan tidak mencapai 6 tembakan bermain di kanan, tapi mereka bisa menang dengan 2-0. Itulah Spurs dengan gaya Mourinho. Dia tidak memerlukan bermain cantik, bermain apa, hasil akhir bagi Mourinho. Ya, artinya mereka mau bertahan, orang mau katakan apapun, tapi kemenangan yang mereka lakukan. Dan sejak kekalahan dari Everton 1-0 di kandang, mereka tidak pernah kalah. Ini suatu pencapaian yang luar biasa. Kalah kedua kali, ya, lawan Liverpool kemarin. Ini menandakan bahwa apapun taktik strategi yang dilakukan Mourinho, dia nggak mau ambil pusing. Yang penting kemenangan. Nah, pencapaian luar biasa bagi Mourinho ketika mereka bermain dengan bagus saat mereka tandang ke Old Trafford. Mereka menang 6-1 lawan MU saat itu. Dan mereka melepaskan ada 22 bahkan lebih tembakan saat itu, ya. Dengan on target mencapai sekitar 13 kalau nggak salah saat itu ke gawang MU, De Gea, dan mereka menang 6-1. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, mereka keluar kandang dengan presentasi tembakan yang sangat tinggi di tandang, ya, tandang. Jadi kalau bisa melihat ketika mereka datang ke Anfield, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan ketika di Old Trafford, ya. Di Old Trafford mereka bisa melakukan banyak tembakan, mungkin tertolong dengan keluarnya kartu merah dari Anthony Martial satu, dan MU bermain dengan 10 pemain. Tapi kemarin mereka memang agak sulit. Kalau bisa melihat jauh sekali perimbangan mereka, sangat jauh dengan 17 tembakan dari Liverpool, 11 mengarah ke gawang. Ini menggambarkan bahwa Liverpool pantas untuk bisa memenangkan laga, ya. Dan kalau bisa saya katakan di sini, apa yang dilakukan juga Liverpool memang masih terbilang sangat kecil, ya. Persentase tembakan mereka yang paling kecil ketika melawan West Ham. Mereka hanya menembak 9 tembakan, 5 on target, dan mereka hanya menang tipis 2-1. Nah, di kandang yang paling tinggi ketika mereka melawan Leicester, 24 tembakan, 13 on target. Mereka hanya menang 3-0. Ada 24 tembakan. Nah, kemudian kita turun lagi ke sini dengan 16 tembakan menghadapi dengan Wolves, ya. Ada 6 on target, tapi mereka justru menang dengan 4 gol lawan Wolves. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa Liverpool ini berpeluang besar untuk menjadi juara di paruh musim. Mereka masih menyisakan 3 pertandingan, termasuk nantinya Sabtu ini menghadapi Crystal Palace. Di tandang ini harus hati-hati karena bukan tidak mungkin ada kejutan. Crystal Palace suka membuat kejutan, termasuk menghadapi dengan
Liverpool, dan Klopp harus mengantisipasi betul-betul. Kalau mereka bisa mengamankan pertandingan ini 3 poin, mereka pasti juara. Karena pada tanggal 26 saat Boxing Day, Liverpool itu akan menjadi tuan rumah. Mereka menjamu tim yang ada di bawah, West Brom Albion. Walaupun Albion ada di bawah, tidak boleh juga dianggap sebelah mata ya oleh Hendo dan kawan-kawan. Karena bagaimana WBA ini membuat kejutan di luar dugaan, siapa yang mengetahui, yang bisa memprediksi ketika mereka menahan imbang 1-1 Manchester City di Etihad. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui hasil akhir. Tapi mereka bisa melakukan itu. Mereka merusak semua pasar taruhan yang ada di seluruh dunia, yang mengunggulkan ya dengan handicap yang tinggi untuk Manchester City. Tapi akhirnya hasil akhir 1-1 membuat Pep Guardiola terkejut. Bukan tidak mungkin juga mereka bisa mengejutkan Liverpool ketika bermain di Anfield. Tapi sekali lagi, Anfield memang sulit. Itu rumah mereka, ya. Sulit untuk bisa digoyang kalau mereka bermain di Anfield. Dan saya yakin jika Liverpool mendapatkan 3 poin menghadapi Palace, mereka akan mampu mengalahkan West Brom bahkan dengan gol di atas 2 gol. Kalau melihat lini serang yang sangat bagus. Terakhir, setelah Boxing Day, ya sesudah Natal, mereka akan menutup pertandingan melawan Newcastle di stadion St. James Park, kandangnya Newcastle, tanggal 30 atau 31 dini hari pukul 3.00 WIB. Mereka bertandang ke sana dan ini pertandingan terakhir buat mereka. Kalau mereka menang, mereka akan menjadi juara di paruh musim. Dan saya yakin 9 poin sudah di depan mata, di tangan. Tinggal bagaimana Klopp bisa memaksimalkan mereka. Tidak perlu menang banyak, tapi dengan 1-0, 2-1, yang penting menang. 9 poin akan menutup, membuat mereka ada di puncak klasemen. Jadi ini tim yang luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Di antara 10 tim dari peringkat 1 ada Liverpool sampai peringkat ke-10, hanya 2 tim yang belum mereka lawan. Soton yang berada di peringkat ketiga, dan juga Manchester United yang berada di peringkat ke-9. 10 tim lainnya mereka mendapatkan poin. Hanya ada 2 tim yang mampu menahan mereka, Everton dan juga Manchester City. Selebihnya mereka menang semua. Jadi ini tim yang betul-betul luar biasa kebiasaan nilai pada musim ini. Bukan tidak mungkin, banyak pengamat juga mengatakan bahwa Liverpool bisa mampu mempertahankan gelar mereka juara di Liga Premier, dan saya bisa mengatakan itu kalau paruh musim mereka bisa aman, juara grup, maksudnya juara di IPL ini. Saya pikir di Januari mereka bisa meneruskan langkah itu. Dan 2 tim yang belum mereka lawan, yang saya katakan tadi di antara 10 besar itu, Soton dan MU, itu akan mereka lawan di bulan Januari. Tanggal 5 mereka akan menghadapi Soton, ya. Kemudian mereka berbalik main di Anfield, akan menjamu Manchester United pada tanggal 17. Jadi ini menguntungkan. Kalau mereka bisa amankan di St. Mary melawan Soton dan mereka mengalahkan MU, saya kira jalan ke depan akan lebih mulus bagi Mohamed Salah dan kawan-kawan. Ini yang harus dilakukan oleh Liverpool, dan mereka saya pikir akan terus naik, ya. Bagaimana tim yang punya mental juara seperti Liverpool ini akan terus naik. Mungkin di awal-awal ada goyangan, ya. Bagaimana mereka sempat dikejutkan. Ya, Anda tahu semua. Kalah 7-2 ya, ketika mereka datang ke Villa Park menghadapi Aston Villa, dan semua tidak menduga bahwa mereka kalah. Tapi itulah kekalahan satu-satunya yang membuat Klopp tersentak, dan seluruh pemain Liverpool yang tidak menduga bahwa mereka dipermak habis oleh Aston Villa. Tapi setelah momen itu mereka bangkit dan mereka tidak tersentuh sama sekali, tidak kalah. Satu hal yang bagus bagi mereka bahwa tim-tim kuat mereka sudah lewatkan tanpa mereka kalah. Termasuk bagaimana mereka bisa mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge dengan 2-0, mengalahkan Arsenal dengan 3-1. Kemudian kemarin Spurs, sebelumnya juga mereka menahan City ya dengan 1-1. Tinggal bagaimana mereka berhitung menghadapi Soton yang berada di peringkat ketiga, dan juga dengan MU. Kalau 2 ini lawan mereka lewati, saya pikir semua akan mudah bagi Liverpool untuk bisa tetap berada di track yang benar, menjadi juara untuk kedua kalinya secara back to back di Liga Premier. Itu yang mereka belum lakukan karena selama 30 tahun baru kemarin mereka bisa menjadi juara, dan sekarang peluang itu ada lagi. Di tengah kesulitan mereka, turbulensi mereka, bagaimana mereka dilanda dengan banyak pemain-pemain yang cedera, pemain-pemain utama yang cedera, 8 bahkan sampai 9 pemain cedera terus bergantian, ya. Saya sudah bahas sebelumnya, ya, siapa-siapa mereka, termasuk
Van Dijk di sana, Salah juga sempat kena COVID. Banyak pemain, Robertson pernah cedera, Trent Alexander, Joe Gomez bahkan masih cedera, Ox masih cedera, ada Thiago yang cedera, Fabinho juga cedera kembali lagi. Banyak pemain, bahkan pemain muda kemarin yang dimainkan ya di belakang sama dengan Fabinho, Reece Williams juga cedera. Jadi memang, tapi itulah Klopp, karena jeniusnya Klopp, cerdiknya Klopp, tidak mengurangi dobrak daya serang ketika mereka dalam kesulitan. Banyak pemain yang mereka tidak bertahan. Filosofi Klopp tetap dengan heavy metal, dengan gegenpressing, dan itu yang terus akan kita nantikan nantinya, dengan heavy metalnya, gegenpressing, sampai pada akhir musim depan kita akan melihat ketika Hendo mengangkat trofi untuk kedua kalinya secara back to back. Kita nantikan bersama. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang The Reds Liverpool. Anda jangan lupa tetap like dan memberikan komentar-komentar yang positif. Anda bisa mengusulkan tim mana yang perlu kita bahas dan saya akan memberikan itu pada Anda. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bung Ropan. Oke, ciao.